Kembali lagi bersama saya Kiris TV. Berita hari ini, Jokowi resmi teken UU nomor 2 per 2021 tentang Otsus Papua. Sumber berita, Jakarta Detik News. Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi menandatangani UU nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. UU itu sebelumnya telah disetujui dalam paripurna DPR. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua itu diteken Presiden Jokowi pada Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Sejumlah pasal mengalami perubahan dari aturan sebelumnya. Salah satu yang diubah adalah Pasal 4. Berikut ini selengkapnya. Pasal 4. 1. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, Provinsi Papua dan Kabupaten, Kota diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang ini. 3. Kewenangan daerah Kabupaten, Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4. Perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan gubernur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Provinsi Papua dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua. 7. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan Perdasus. Perubahan juga tertuang di pasal 76 yang mengatur pemekaran daerah. Berikut ini selengkapnya. Pasal 76. 1. Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten, kota menjadi provinsi dan kabupaten, kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. 2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua. 3. Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten, kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. 4. Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. 5. Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan ditetapkan dengan undang-undang. Pemerintah sebelumnya melalui Menko Polhukam Mahfud MD sudah menanggapi terkait pengesahan revisi UU Otsus Papua. Mahfud MD berbicara mengenai pengelolaan dana yang didampingi pemerintah pusat. Dana Otsus itu sekarang akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua. Tidak lagi akan dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tetapi akan didampingi oleh pusat. Dananya dinaikkan dari 2% menjadi 2/4% dari DAU, Dana Alokasi Umum Nasional. Papar Mahfud dalam keterangannya. Kamis 15/7. Mahfud menyebut revisi terkait masa berlaku dana Otsus yang semula harus berakhir pada November tahun 2021 diperpanjang lagi hingga 2022. Mahfud juga bicara perkembangan isu Papua Merdeka. Alhamdulillah. Dari dubes-dubes luar negeri, semua mengkonfirmasi. Di luar negeri itu sekarang sudah tidak ada lagi isu Papua Merdeka. Vanuatu masih menyuarakan itu.
Tapi sekarang pendekatannya bukan lagi Papua Merdeka. Pendekatannya bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, hak asasi manusia, terang Mahfud. Pihaknya, tutur Mahfud, tengah berupaya menyelesaikan kasus HAM di Papua. Baginya, ada sekelompok orang yang berusaha memperburuk citra Indonesia dengan memainkan isu-isu seputar HAM. Kita sedang menyelesaikan, menata persoalan perlindungan HAM yang selalu diisukan oleh sekelompok kecil orang yang memang ingin membuat citra Indonesia jelek. Tapi oke, kita tunjukkan ke dunia bahwa masalah HAM di Papua akan sama dengan di daerah-daerah lain di Indonesia. Akan kita tata, sambungnya.